Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi parenting yang berjudul Ayah Qawwamah, Bunda Shalihah, membangun keluarga yang memiliki visi dan misi seperti Nabi. Materi parenting ini sudah disampaikan oleh tim KMPI, tim Kajian Muslimah Pecinta Ilmu, dalam hal ini oleh pemateri Teh Wilsa pada hari Jumat 24 Januari 2025 di TK Sarah Sabrina Parakan Saat, Bandung. Agar kebermanfaatan materi ini bisa tersebar semakin luas, maka saya buatkan versi YouTube-nya. Selamat menyimak. Ayah Qawwamah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, Allah sampaikan bahwasanya fungsi dari seorang suami atau ayah itu haruslah menjadi qawwamah. Qawwamah atau penanggung jawab bagi para istrinya, penanggung jawab di keluarga. Jadi, kalau diibaratkan keluarga itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama dan utama bagi anak-anak mereka, maka yang menjadi kepala sekolah di keluarga tadi itu adalah tanggung jawab ayah. Sedangkan bundanya menjadi guru, menjadi pendidik. Jadi penanggung jawab bagi keluarga, apakah keluarga tadi ayahlah yang bertanggung jawab bagi keluarganya di jalan ketakwaan, memastikan anggota keluarganya itu berada dalam koridor ketakwaan. Keluarga bahagia adalah dambaan setiap orang. Nah, kebahagiaan keluarga itu menurut syariat Islam haruslah memenuhi syarat di mana suami maupun istri harus tunduk taat pada aturan Islam. Dan Allah telah menggariskan bagaimana fungsi suami atau ayah itu haruslah memiliki fungsi qawwamah, menjadi pemimpin dan pendidik bagi istrinya. Sedangkan istri atau bunda maka bertugas berfungsi untuk menjadi bunda yang salihah, yang taat kepada suami, karena ketaatan dia kepada Allah. Nah, jika keduanya, baik suami dan istri itu, melakukan ketaatan, berada dalam koridor ketakwaan kepada Allah, maka akanlah tercipta yang namanya keluarga bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Namun sebaliknya, jika keduanya, baik itu laki-laki, tidak menjalankan fungsi qawwamahnya, ataupun istri atau bunda tidak menjadi bunda yang salihah, maka ini akan melahirkan pada keluarga yang kehancuran keluarga yang retak, sehingga bisa berujung pada perceraian. Pembagian fungsi ini berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi bukan berdasarkan aturan feminis. Misalnya, berdasarkan kapasitas kepemimpinan. Kadang rumah tangga itu diuji dengan kualitas kepemimpinan yang berbeda antara suami dan istri. Misal pada satu waktu, pada satu kondisi, laki-laki gajinya itu lebih kecil dari perempuan, penghasilannya lebih kecil dari perempuan. Dan dua-duanya tuh bekerja, baik laki-laki maupun istrinya tuh bekerja. Istrinya gajinya lebih besar. Kemudian dari sisi kepemimpinan, dari sisi kemampuan untuk mengatur berbagai urusan, itu kecenderungannya ada di pihak istri misalnya.
Maka akhirnya tidak bisa dengan alasan seperti itu istri yang mengambil alih fungsi qawwamah ini. Meskipun secara penghasilan istri lebih banyak. Jadi tidak boleh bagi istri atau bunda itu mengambil fungsi qawwamah dari suaminya. Tapi hendaknya pasangan suami maupun istri ini haruslah tunduk taat kepada aturan Allah. Jadi bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan. Yang kedua, misalnya konsep keluarga maslahah yang ada di dalam pemikiran feminis yang mengedepankan kesalingan atau mubadalah. Konsep keluarga maslahah ini berlandaskan pada asas manfaat. Berlandaskan pada asas manfaat di keluarga tadi. Contohnya tadi ya, dilema ketika ada dua ketika ada pada kondisi laki-laki dan perempuan tadi, demi kebaikan keluarga, tanda kutip, demi kebaikan keluarga, jadi sebaiknya yang ngurusin rumah tangga, yang ngurusin anak-anak di rumah itu bapak, karena kondisi ibunya gajinya lebih besar dan ya udah mau nggak mau anak-anak diurusnya sama suami, karena gak cocok nanti pengeluarannya lebih banyak lagi kalau ada ART misalnya. Jadi yang ngalah itu suaminya yang ngurusin rumah tangga, kemudian istri yang bekerja keluar. Maka ini dengan alasan saling membutuhkan tadi, kesalingan membutuhkan, kemudian lebih ke arah konsep saling ngasih manfaat, yang penting sepakat satu sama lain, akhirnya bertukar peran. Maka jika ini terjadi, ini sudah menyalahi syariat, karena sudah tidak menjalankan fungsi dari qawwamahnya suami. Itu akan lama-kelamaan itu akan terkikis qawwamah dari suami tadi, dan kecenderungan istri itu akan lebih bersifat mengatur berbagai urusan pengambilan keputusan di rumah tangga tadi. Dan kecenderungannya si istri itu akan kurang taat kepada suami yang penghasilannya lebih minim. Maka ini lama-kelamaan akan menjadi bom waktu bagi keluarga tadi. Alih-alih melahirkan keluarga yang bahagia, maka yang ada keluarga yang berpotensi pada masalah di keluarga tadi. Ini harus dihindari. Ayah qawwamah. Tanggung jawab ayah itu tidak bisa diwakilkan. Qawwamah dalam arti kepemimpinan suami atas istri. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Maka Allah yang memberikan tanggung jawab, memberikan tugas kepada pundak suami untuk menjadi pemimpin, menjadi pelindung yang mengayomi kepentingan istrinya. Namun demikian, pergaulan antara suami dan istri itu hendaknya penuh persahabatan, bukan kepemimpinan, bukan antara atasan dan bawahan gitu. Tadi posisinya itu suami itu menjadi pemimpin sekaligus sahabat bagi istrinya, yang mendidik istrinya dan mengayomi istrinya. Penuh persahabatan. Tidak boleh pergaulannya itu seperti majikan dan tuannya misalnya. Jadi tidak demikian. Kemudian yang menarik adalah bahwa terdapat penyebutan kata ar-rijal, bukan az-zukur. Nah, secara bahasa itu terdapat perbedaan maknanya. Jadi kalau az-zukur itu menunjukkan kepada aspek fisik atau aspek biologis laki-laki, maka itu az-zukur yang dimaksud. Kalau laki-laki itu dia punya apa namanya? Punya jakun misalnya, kemudian dari sisi penampakannya, dari sisi fisik biologisnya ya memang punya ciri laki-lakinya gitu, az-zukur. Tapi kalau ar-rijal itu setingkat di atasnya. Selain di aspek biologisnya juga yang memang laki-laki, tapi juga lebih menunjukkan kepada sifat atau aspek maskulinitas dan kejantanan. Jadi karakter berwibawa, karakter tegas, karakter berani itu tuh harus ada di diri sifat laki-laki tadi. Nah, ini level di atasnya lagi. Ada az-zukur, ar-rijal, qawwamun. Selain dia ar-rijal, maka fungsi berikutnya itu haruslah qawwamun. Apa qawwamun? Qawwamun atau qawwam adalah kepemimpinan yang mengatur dan melayani, bukan kepemimpinan instruksional dan penguasaan. Jadi sekali lagi, qawwamun itu adalah kepemimpinan yang mengatur dan melayani perempuan, kepentingan perempuan. Bukan kepemimpinan instruksional dan penguasaan. Jadi kalau instruksi itu kayak atasan dan bawahan, mau nggak mau mama harus nurut sama bapak gitu. Nggak kayak gitu, tapi memang berlandaskan pada persahabatan. Secara bahasa Arabnya, qawamun juga adalah kepemimpinan yang menegakkan urusan-urusan wanita. Jadi Allah memilih laki-laki sebagai pemimpin atas wanita dalam rangka sebagai bentuk rasa sayangnya Allah kepada wanita. Allah sediakan pelindung bagi wanita gitu di dalam lingkup keluarga tadi. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwasanya ayah qawwamah itu tanggung jawabnya itu tidak bisa diwakilkan. Jadi haruslah tidak bisa diwakilkan oleh ibu, diambil alih oleh istri. Tidak, tapi betul-betul harus diperankan oleh seorang suami, oleh laki-laki. Ada kata zukur, rijal, qawwamun. Untuk rijal, ciri-ciri rijal itu ada 3. Yang pertama itu adalah hatmu, tekad yang kuat untuk menegakkan kebenaran. Berani menegakkan kebenaran, berprinsip tidak pelin-pelan. Jadi baik rijal maupun qawwam
itu harus memiliki ciri dia punya karakter laki-laki yang berani memutuskan, berani untuk menegakkan kebenaran di dalam keluarganya, membawa nilai-nilai ketakwaan, memimpin dengan takwa anggota keluarganya, punya prinsip tidak pelin-pelan. Misal, seorang ayah memberikan aturan kepada anggota keluarganya, kepada anak-anaknya untuk tidak boleh menggunakan gadget di atas maghrib, karena waktu itu untuk murojaah, untuk menghafal Al-Quran, misalnya membaca Al-Quran bareng-bareng. Namun demikian, misal ada anaknya yang tidak taat, maka seorang bunda dengan sikap lemah lembutnya mengingatkan sang anak tadi. Jika anaknya tidak nurut, taruhlah misalnya nggak nurut, maka peran ayahlah yang bersikap tegas, punya prinsip. Bisa diambil gadgetnya karena sudah disepakati aturannya. Jadi memang harus punya prinsip tidak pelin-pelan. Yang kedua, muru'ah atau marwah. Maka seorang laki-laki hendaknya punya sifat as-siddiq atau jujur. Marwah ini adalah wibawa. Siapapun yang ingin tampak wibawa di hadapan anak-anak dan istrinya, maka laki-laki tadi haruslah memiliki karakter yang jujur. Bahkan dalam urusan yang sangat kecil, ia tidak boleh berbohong. Mulai dari urusan yang menepati janji, misalnya memberikan janji nanti kalau adek nilainya bagus sama ayah akan diajak jalan-jalan. Nah itu tuh ketika udah beneran ulangannya bagus, kemudian lagi janji ke ayahnya nggak ditepati. Nah itu tuh tidak jujur. Maka wibawanya jadi runtuh. Begitupun ketika seorang suami yang berani misalnya selingkuh, artinya sudah membohongi istrinya, dan itu secara otomatis akan menghilangkan wibawa atau marwah suami tadi di hadapan istrinya. Jadi akan sulit bagi istrinya untuk taat kepada suami tadi, dan akan sulit untuk percaya kembali kepada suaminya. Jadi hilang sifat dari qawamnya. Kemudian yang ketiga, ciri rijal dan juga qawam itu adalah afafsat, menjaga untuk tidak meminta-minta urusan harta kepada istri. Maka ketika suami gajian, kemudian tidak boleh seluruhnya itu dikasihkan ke istri. Karena apa? Nanti bisa mengurangi wibawa suami pada saat suami butuh sesuatu, jadi minta ke istri. Nah, itu tidak seperti itu konsepnya. Tapi ketika suami mau memberikan hasil jerih payahnya kepada istrinya, itu udah diatur sama suami, udah dipisahkan mana uang yang buat kebutuhan sendiri, mana yang untuk istri gitu. Sehingga terjaga wibawanya. Qawamnya itu akan terjaga. Dan qawamah secara bahasa Arab itu bermakna al-infaq 'alaiha wa al-qiyam bima tahtajuhu, menafkahi istri dan memenuhi apa yang ia butuhkan. Jadi sifat qawam itu selain secara fisik dia laki-laki, kemudian dia pemberani, punya sifat pemimpin. Namun kalau ingin disebut qawam, maka dia harus mengambil tanggung jawab, bisa menafkahi istrinya dan memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, keluarga kecilnya gitu. Itulah baru ayah qawamah. Ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab dalam hal urusan ketakwaan. Selanjutnya, Bunda Sholihah. Nah, ada terusan ayatnya. Setelah Allah sampaikan fungsi peran dari suami untuk menjadi qawam, maka selanjutnya adalah tugas dari seorang istri atau bunda. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Quran surat An-Nisa 34. Maka mindset untuk laki-laki kalau sudah qawam, sudah punya sifat kepemimpinan, itu otomatis maka istri akan salihah. Jadi ini mindset yang harus dimiliki oleh laki-laki. Berarti dia akan termotivasi untuk menghadirkan sifat qawam ada di dirinya kalau pengen istrinya taat kepada dirinya. Kenapa demikian? Terdapat huruf fa atau yang huruf fa di awal, nah ini, itu adalah huruf istinafiyah yang berhubungan dengan kata sebelumnya. Nah, ar-rijal seharusnya itu kan lawan katanya dari an-nisa. Tapi dalam surat An-Nisa 34 dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Fa di ayat tersebut melanjutkan bahwa ketika rijal sudah qawam, maka istri akan otomatis sholihah dengan sendirinya. Itu kabar baik bagi laki-laki. Jadi memang laki-lakinya harus memantaskan diri untuk menjadi qawam, sehingga istri itu akan dengan sendirinya sholihah, akan dengan sendirinya itu menghargai, menghormati suaminya pada saat suaminya memang suami yang taat juga kepada Allah, mengambil peran qawam tadi. Pengertian dari Bunda Sholihah, makna fa istinafiyah juga bisa berdiri sendiri. Jadi ini mindset yang harus dimiliki oleh seorang istri atau seorang bunda.
Artinya, fa istinafiyah ini bisa berdiri sendiri tanpa memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Jadi fa istinafiyah juga berdampak pada seorang perempuan. Ia bisa solihah tanpa bergantung pada suami, karena sejatinya setiap manusia itu akan dihisab sendiri-sendiri. Dan ketahuilah bahwa wanita tidak bisa disebut solihah kecuali yang taat pada Allah. Jadi ada syaratnya. Wanita solihah itu yang seperti apa? Yang dia itu qanitat, yang taat kepada Allah, bukan pada suami. Ya, garis bawahnya qanitat itu taat kepada Allah, baru dia dikatakan istri yang solihah, bunda solihah. Jadi taatnya melayani suami itu harus ikhlas karena Allah. Mengurus rumah tangga harus karena Allah. Mendidik anak-anaknya karena Allah. Maka itulah wanita yang salihah. Bukan semata karena suami. Di ayat ini ketika seorang istri taat kepada Allah, maka ia harus taat kepada suami. Jadi contohnya ketika suami pulang kerja terus mengambilkan air minum, menawari makan dan sebagainya, itu pelayanan-pelayanan yang bisa diberikan oleh istri, itu di landasannya itu karena bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi ketika suami responnya tidak sesuai yang kita harapkan, maka ya tidak juga jadi marah besar, tetapi dikembalikan kepada Allah bahwa kebaikan yang dia lakukan itu ya memang karena taatnya kepada Allah saja. Adapun suami yang misalnya belum soleh, maka yaitu bunda yang salihah itu akan mengembalikan urusan tadi kepada Allah, banyak-banyak berdoa memohon ampunan untuk suaminya. Intinya jangan jadikan kesalehan perempuan bergantung pada suaminya. Gara-gara suaminya nggak soleh, bapaknya nggak soleh, nggak tanggung jawab sama keluarga, ya udah saya juga bisa kok gitu. Untuk tidak taat sama dia gitu, untuk menjadi bunda atau istri yang bebas melakukan apapun tanpa izin suami. Nah itu tidak seperti itu. Jadi pastikan bahwasanya kesalehan kita sebagai perempuan itu bukan bergantung pada suami kita, tapi bergantungnya hanya pada Allah saja. Dan kesalehan yang ditampakkan oleh bunda itu akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena anak-anak cenderung merekam perilaku orang tuanya. Itu lebih membenak dibandingkan hanya sekadar kata-kata nasihat yang disampaikan kedua orang tuanya. Dan ini adalah menjadi bekal awal pendidik. Keteladanan ayah dan bunda dalam ketaatan kepada Allah itu menjadi modal dasar mendidik anak. Maka setidaknya tanda wanita solihah itu ada dua. Yang pertama, ketika suami ada, maka ia bersifat qanitat, taat kepada Allah. Ketika suami jauh darinya, ia bersifat hafizat, menjaga diri, menjaga kehormatan suami dan keluarga. Maka jika demikian, insya Allah pahala jihad suami akan didapatkan istri solihah. Biasanya kan mengeluhkan kalau para suami itu bisa mendapatkan keutamaan dengan berjihad jalan Allah. Lalu jihadnya perempuan seperti apa? Yaitu ketika tadi menjalankan dia menjadi qanitat dan hafizat. Itu akan didapatkan pahala tadi. Pahala seperti pahalanya jihadnya suami ke medan perang. Dan bonusnya, jika istri atau bunda solihah, maka Allah akan lahirkan anak-anak yang juga solihah sebagai buah dari ketakwaan ibu bapaknya. Jadi tidak boleh bagi perempuan itu, misalnya tadi ketika keluar rumah, dia tidak bisa menjaga kehormatan keluarga dan suaminya. Malah berkeluh kesah, ngegosip, berkeluh kesah, menyebarkan aib keluarga kepada teman-temannya dengan alasan curhat, berbagi masalah, stres kayak gitu. Itu harus hati-hati. Karena Allah amanahkan bahwa kita sebagai perempuan ketika keluar rumah itu ya harus menjaga diri, menjaga kehormatan keluarga. Salah satunya tidak menyebarkan aib, tidak boleh menjadi ibu-ibu yang tukang gosip. Insya Allah ya. Allah sampaikan di dalam Quran surat An-Nisa 1 bagaimana potret bahwasanya keluarga takwa itu akan melahirkan generasi yang takwa pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah sampaikan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 ini, bahwasanya untuk memiliki generasi takwa, maka keluarga, seluruh anggota keluarga itu harus punya komitmen di jalan ketakwaan pula. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah lah yang mempersatukan bunda dengan ayah. Allah lah yang menciptakan suami, Allah pula yang menciptakan istri. Maka sudah sepatutnya bagi suami maupun istri menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Dan Allah pula yang mengizinkan, yang menitipkan amanah anak-anak kepada
kepada kita, kepada orang tua. Maka sudah seharusnya pula kita memilih untuk menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah sampaikan perintah untuk kita agar memelihara hubungan kekeluargaan. Jadi jangan mudah marah dengan sesama anggota keluarga, harus saling banyak pengertiannya dan harus ada nuansa amar ma'ruf nahi mungkar itu senantiasa hidup di dalam keluarga tadi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi setiap keluarga. Setelah seluruh anggota keluarga memiliki komitmen untuk berada di jalan ketakwaan, maka harus dirumuskan dan harus disosialisasikan visi keluarga kaum muslim di antara anggota keluarga tadi. Setidaknya ada 3 visi keluarga kaum muslim. Yang pertama itu dalam Quran Surat At-Tur ayat 21 disampaikan bagaimana kita sebagai anggota keluarga, sebagai ayah maupun bunda itu harus memiliki visi agar berharap dimasukkan ke surga seketurunan. Tidak masuk sendirian, tapi seketurunan. Bukan sebatas anak aja atau enggak, suami istri aja yang masuk surganya, enggak. Tapi harus seketurunan. Allah sampaikan ini dalam Quran Surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi, Quran Surat At-Tur ayat 21 ini adalah kabar gembira bagi kita semua, bahwasanya kita bisa sehidup sesurga bersama keturunan kita di surganya Allah nanti, pada saat semua berjalan di koridor keimanan dan ketakwaan. Dan Allah sebaik-baik perhitungan, maha teliti terhadap amal kebaikan. Dan setiap manusia itu akan menuai apa yang mereka tanam. Kalau mereka menanam kebaikan, maka nanti akan dipetik di kebaikan di akhirat pula. Sebaiknya kalau manusia itu melakukan keburukan, maka nanti pun akan dipetik keburukan ke keturunannya. Nah, itu ada kata zurriyatuhum, keturunan. Berbeda dengan auladukum. Zurriyatuhum itu berarti keturunannya itu nggak cuma sebatas anak-anak, cucu, tapi bisa sampai 7 turunan. Kalau auladukum itu maknanya ya anak kandung saja. Maka ini maknanya dalam di At-Tur 21 ini. Karena dipakai zurriyatuhum, jadi sangat Allah memberikan jaminan bahwa nanti kalau semuanya itu saling menjaga, seketurunan itu menjaga di garis ketakwaan ketika di dunianya, maka nanti akan Allah masukkan serombongan keluarga besar untuk masuk ke dalam surganya Allah bareng-bareng. Maka orang-orang beriman berjuang bukan hanya ingin masuk surga sendirian, tapi bersungguh-sungguh memastikan anak keturunannya itu menjadi orang yang soleh sehingga bisa sama-sama kelak di surganya nanti. Jadi visi ini tidak sebatas ada di kakek nenek, tapi juga turun ke ayah bunda, lalu ke cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Dan ada kata al-haqna. Al-haqna ini bermakna bahwa nanti itu akan ibaratnya kayak antrian itu dempetan. Tidak mencar-mencar masuk ke surganya, tapi berbarengan, saling ngantri, berdempetan, seketurunan semua ke surga. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian visi keluarga kaum muslimin yang kedua itu adalah dinyatakan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yaitu visi berharap dijauhkannya dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah sampaikan di dalam Al-Quran wasiat kepada kita semua, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa menjaga diri dan keluarganya agar jangan menjadi bahan bakar di api neraka kelak gitu. Maka kalau tadi sebelumnya itu visinya adalah bervisi untuk dimasukkan bareng-bareng ke surganya Allah, maka juga visi yang tak kalah pentingnya, kita pun harus memastikan anggota keluarga kita itu tidak boleh melakukan kemaksiatan. Maka keluarga berfungsi menjadi benteng pertama untuk mencegah kemungkaran atau maksiat. Artinya, suasana amal ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga itu haruslah hidup, hayyin, harus nantiasa ada. Sehingga tidak boleh membiarkan ada anggota keluarga yang maksiat. Karena EGP gitu, emang gue pikirin, itu urusan masing-masing gitu. Tidak boleh seperti itu, tapi harus saling care dalam ketakwaan. Yang berikutnya,
Tidak boleh ada keluarga muslim yang menggunakan standar kebebasan. Standar kebebasan contohnya, ada ayah yang membolehkan anak-anaknya itu untuk memilih agamanya masing-masing. Artinya kalau ada anaknya yang nggak betah di agama Islam dan dia memilih untuk murtad, si anak tersebut itu fine-fine aja misalnya bagi ayahnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tapi tugas ayah lah untuk mendidik, membimbing anak-anaknya itu senantiasa berada di jalan ketakwaan. Jadi tidak boleh seperti kebanyakan yang dipropagandakan oleh kaum feminis hari ini, oleh kaum sekuleris, bahwasanya keluarga itu hak beragama itu adalah hak privasi masing-masing sehingga anak-anak yang sudah balik itu bisa menentukan dia mau stay tetap muslim ataukah mau murtad. Nah, itu tidak boleh. Jadi sekali lagi bahwasanya keluarga itu haruslah menjadi benteng pertama untuk mencegah kemungkaran atau kemaksiatan. Maka ini akan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Islam. Jika keluarganya itu template keluarga muslim itu saling care, amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan. Nah, menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, makna dari At-Tahrim ayat 6 ini diambillah kesimpulan bahwasanya haruslah menegakkan adab dan mengajarkan ilmu. Adab sebelum ilmu, adibuhum wa alimuhum. Tegakkan adab dan ajarkanlah ilmu. Nah, visi keluarga muslim yang ketiga itu dinyatakan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74, yaitu visi menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi doa ini menunjukkan bahwasanya setiap keluarga muslim itu haruslah memiliki cita-cita yang tinggi. Tidak boleh cita-cita yang kerdil. Tidak boleh menjadi pribadi yang B aja, biasa aja. Tapi harus punya target. Bolehlah saat ini bisa jadi follower dulu, follower kebaikan. Tapi satu waktu itu harus punya target untuk menjadi inisiator, menjadi pemimpin, leader dalam kebaikan. Maka tugas orang tua adalah membentuk jiwa pemimpin pada anak mereka. Jadi sekali lagi bukan sekadar jadi orang baik, tapi jadi leader kebaikan. Dan jangan sampai menjadi follower keburukan. Karena ini akan berpotensi pada dosa jariah kalau follower keburukan. Maka keluarga yang berjiwa pemimpin itu harus terbiasa berpikir out of the box and beyond the extra mile dengan panduan wahyu. Artinya, keluarga yang memiliki jiwa kepemimpinan ini haruslah mampu menundukkan fakta serusak apapun, tunduk di bawah hukum syariatnya Allah. Memimpin dengan ketakwaan sebagai pemimpin bagi orang-orang soleh. Pemimpin bagi orang yang bertakwa, jadi bukan sembarangan pemimpin. Itu Masya Allah. Dan ini diawali dengan doa kepada Allah, kemudian dibarengi dengan ikhtiar agar kita punya kompetensi menjadi pemimpin umat. Setelah 3 visi muslimnya tadi disampaikan, maka kemudian misi keluarga muslimnya apa? Ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi misi dari keluarga muslim itu adalah menjalankan aktivitasnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Setidaknya ada 2 misi keluarga muslim dari penjabaran Az-Zariyat 56 ini. Pertama, mencapai derajat takwa yang sebenarnya. At-taqwa hakun tuqatih. Yang kedua, memperoleh hidup mulia atau mati syahid. Aish kariman au mut syahidan. Dan ini harus tertancap kuat di benak-benak anggota keluarga semuanya. Bagaimana sejauh manapun pergi, misal ayah pergi bekerja keluar kota, pulangnya seminggu sekali. Begitupun bunda yang berada di rumah. Atau ada anak yang satu waktu nanti akan merantau kerja di luar. Maka sepanjang misi keluarganya itu adalah dalam rangka koridor ketaatan ibadah kepada Allah, dan ini maka dimanapun dia berada, dia akan senantiasa memastikan terikat dengan hukum aturan Allah, senantiasa memastikan dirinya itu di jalan ketakwaan kepada Allah. Dan ini akan